untuk menegaskan tentang tauhid uluhiyah. Ya, bagaimana mengesahkan Allah, menyembah hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah para nabi semuanya diutus adalah untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan. Dan iman ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, perkara yang penting. Kenapa? Pertama, iman ini adalah merupakan harta yang paling mahal, merupakan kekayaan yang paling mahal. Enggak ada harta termahal di dunia selain daripada keimanan. Jadi kalau misalkan bapak dan ibu punya emas misalkan 20 kilo, kira-kira emas itu ditaruh di mana? Dan kira-kira bagaimana cara mengamankan supaya emas itu nggak dicuri orang kira-kira? Gimana Pak? Kalau punya emas 20 kilo, ditaruhnya di apa? Di brankas yang kuat. Dipasangin apa? CCTV setiap sudutnya. Dipesenin siapa? Ada satpam di setiap pintunya. Asalkan emas ini tidak ada yang nyuri gitu. Kenapa kita menganggap emas 20 kilo itu berharga, mahal? Itu emas 20 kilo. Lalu bagaimana dengan iman? Lalu bagaimana dengan iman? Saya pernah menjelaskan, iman itu kalau kita ilustrasikan kepada materi di dalam surat yang ketiga ayat 91 Al-Imran, kemudian kita kaitkan dengan surat 61 Shaf ayat yang ke-10 dan 11. Itu di situ ada orang kafir yang akan Allah masukkan ke dalam neraka, melihat azab yang begitu dahsyat, melihat azab yang begitu mengerikan. Orang kafir itu dia berani berkata kepada Allah agar tidak diazab. Dia rela untuk menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi gitu. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam kondisi kekafiran. Ya, itu surat yang berapa tadi? Surat 3. Surat 3 itu surat Al-Imran ayat yang ke 91, ya. Jadi innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya. Makanya saya baca takut salah. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaban wala wiftada bih. Maka tidak akan pernah diterima dari salah seorang mereka itu mil'ul ardi dzahaban wala wiftada bih, walaupun mereka mau menebus agar tidak diazab itu mil'ul ardi dzahaban dengan emas sepenuh bumi. Jadi seolah-olah dia mengatakan, Tuhan jangan kau azab aku berani bayar Tuhan asalkan tidak diazab, kusogok engkau dengan emas sepenuh bumi gitu. Ini gaya-gayaan kayak punya aja nih orang kayak gitu. Jadi dia berani menebusnya asal tidak disiksa oleh Allah. Tuhan, ku tebus asal engkau tidak siksa aku dengan emas sepenuh bumi. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftadabi. Enggak mungkin diterima oleh Allah. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka terkena azab yang pedih dan satu pun tidak ada yang bisa menolong mereka. Hatta emas sepenuh bumi. Kenapa kira-kira Allah menolak? Ya Allah enggak butuh. Jadi orang kafir Pak, Allah aja disogok Pak, gimana orang Pak gitu loh. Tuhan aja disogok sama dia gitu loh. Tapi Allah tolak. Kenapa Allah tolak saya tanya kira-kira? Ya Allah nggak butuh pertama. Yang kedua, emas sepenuh bumi bagi Allah terlalu apa? Terlalu murah. Kecil emas sepenuh bumi mah terlalu murah dan Allah nggak butuh. Tapi Allah bilang di dalam surat Shaf, surat 61 ayat 10 dan 11, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasul. Hei orang-orang, maukah kau kutunjukkan kepada sebuah bisnis perniagaan yang bisa menyelamatkan engkau dari azab yang pedih? Mau enggak kau? Kalau kau ingin selamat dari azab yang pedih, apa kata Allah? Tu'minuna billahi
wa rasul. Kau cukup beriman kepada Allah dan beriman kepada siapa? Kepada Rasul. Jadi kalau ingin selamat dari azab, bukan kau sogok aku dengan emas sepenuh bumi. Kau beriman kepada Allah, beriman kepadaku dan Rasulku. Kau bisa selamat dari azab. Jadi kalau kita kaitkan, kalau kita korelasikan, kalau begitu bagaimana? Iman itu nilainya bisa lebih mahal, lebih besar, lebih berharga dari apa? Dari emas sepenuh bumi. Jadi semiskin-miskinnya orang beriman, emasnya sepenuh bumi. Kalau ini kan bumi kan isinya bukan emas doang, Pak. Ada bumi nih, kan bukan emas doang isinya. Tapi kalau ini emas sepenuh bumi. Saya tanya kira-kira berat bumi kita berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah nimbang nggak kira-kira? Berat bumi kita berapa? Itu saya lihat di kitab Google itu. Saya lihat di kitab Google ya, www.fakta4.com kalau nggak salah sumbernya. Itu saya ratakan berat bumi kita itu 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. 6 kali 10 pangkat 24 kilogram. Itu beratnya bumi. Saya nggak tahu timbangannya kayak gimana nih orang yang nimbangnya. Tapi saya taklid aja kalau dalam bab ini kepada ahli fisikawan gitu. Ya, berarti nolnya ada berapa? 6 kali 10 pangkat 24 kilogram ya. Nolnya berarti ada 24 ya. Kalau 1 triliun nolnya berapa, Pak? 12. Kalau 24 triliun gitu aja pokoknya gitu. Berarti 6 triliun kilogram kayak. Emas itu segram berapa, Pak, kira-kira? Kayaknya nggak ada yang beliin emas istri kayaknya nih kayaknya. 800 lebih emas segramnya 800 sekarang. 827.000. Kok Ustadz tahu? Karena kamari pangmalikan pamajikan kayaknya. Taruhlah 800 1 gramnya. Itu 800 kali berapa nih? Misalkan 1 gramnya 800. 1 kilo kan 1000 gram. 800 kali 1000 udah berapa tuh? 1000 gram. 1 kilo berapa? 800 juta. Sekarang 800 juta kali 6 pangkat 10 kali 6 pangkat 10 pangkat 24. Ini kayaknya udah berapa? Puyeng kita, kalkulator pun rusak kayaknya gitu. Jadi 8 kali apa? Kalau 8 kali 6 aja udah berapa itu? 8 berapa? Berarti sekitar sekian miliar triliun rupiah. Jadi bayangkan, semiskin-miskinnya orang beriman itu punya harta segitulah kurang lebih. Makanya sorga itu mahal, Pak. Tapi orang miskin bisa beli. Kenapa? Karena belinya pakai iman, bukan pakai uang gitu. Makanya aneh kalau ada orang yang mau menjual imannya misalkan dengan jabatan, mau menjual imannya dengan ini gitu. Yang dia iman itu lebih mahal dari emas sepenuh bumi, dia tukar iman itu dengan hal-hal yang murah. Terlalu gitu. Jadi ini sebabnya. Jadi kenapa para nabi itu dakwahnya tentang tauhid? Karena iman adalah merupakan harta yang paling apa? Yang paling mahal yang kita miliki. Yang paling kita miliki. Nah, yang kedua apa? Iman itu adalah merupakan syarat kita bisa selamat hidup. Nggak bisa kita selamat hidup kalau misalkan tidak memiliki iman yang kuat, tauhid yang kuat. Makanya karena dia adalah harta yang paling mahal, dia adalah merupakan syarat mutlak agar kita selamat dalam kehidupan, maka dia harus dipelihara, harus dijaga. Makanya Allah kasih fasilitas Ramadan itu dalam rangka meningkatkan itu sebetulnya. Bahkan bukan semata-mata beriman, dengan fasilitas Ramadan ini Allah ingin tingkatkan kita kepada kualitas muttaqin. Makanya hitobnya orang yang berpuasa itu adalah amanu. Kenapa? Karena puasa ini untuk ketakwaan, dan ketakwaan harus dimulai dari keimanan. Karena level dalam beragama itu begitu, muslim dulu, mukmin baru muttaqin. Tidak bisa dari muslim langsung kepada takwa. Harus melalui level mukmin dulu.
dari muslim kepada mukmin, dari mukmin kepada muttaqin. Nah, orang yang berpuasa Allah sudah vonis dia termasuk orang-orang yang amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini poin yang pertama, pelajaran hikmah dari kisah Nabi Hud, penegasan tentang pentingnya dakwah tauhid, dan itu adalah merupakan dakwah hampir semua nabi. Dakwah seluruh nabi adalah dakwah tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, tidak ada bagi kalian Tuhan selain daripada Allah, apakah kalian tidak takut kepadanya? Jadi poin yang pertama itu. Yang kedua, hikmah dari kisah Nabi Hud ini, yang kedua adalah tentang la as'alukum ajron. Nabi Hud ini dituduh oleh kaumnya. Kenapa kaumnya itu menolak terhadap dakwahnya Nabi Hud? Karena seolah-olah Nabi Hud itu dipikir sama kaumnya itu adalah dia hanya mencari materi, dia hanya mencari upah dari dakwahnya itu. Ya, engkau Hud katanya gitu ya, engkau berdakwah ini kan pasti ada udang di balik batu kayaknya. Kau cari popularitas, kau cari materi dengan ini. Maka Nabi Hud mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala taqilun. Ya kaum, aku bukan mencari upah, aku bukan mencari kekayaan dengan dakwahku ini. Karena yang memberikan upah kepadaku, yang memberikan kekayaan kepadaku adalah siapa? Adalah Allah. Aku tidak mengharap dari kalian. Inilah orientasi dai itu, jangan sampai berorientasi yang material. Orientasi dai, para dai itu adalah orientasinya akhirat. Makanya tidak ada pekerjaan yang lebih baik di dunia, bahkan yang menurunkan SK-nya langsung dari Allah, selain daripada pekerjaan seorang apa? Seorang dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila. Siapa kira-kira manusia yang pekerjaannya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah? Jadi bukan itu. Makanya para dai itu dari dulu seperti itu. Dan inilah tantangan ya kita dalam berdakwah. Tantangan yang paling berat itu kan tantangan yang bersifat material. Ujian itu kan ada dua. Hampir semua muharrik, Pak. Muharrik itu para muharrik dakwah, para mujahid dakwah, itu kalau diuji dengan kesulitan biasanya lulus. Bisa sulit. Kenapa? Karena dia sadar kalau itu bagian daripada ujian. Banyak orang yang lulus para dai. Jadi ujian para dai dan para muharrik itu, ujian mujahid itu bukan kesulitan, Pak. Karena kalau seorang dai, seorang mujahid diuji dengan sulit, akan semakin kuat dia imannya, akan semakin hebat dia imannya. Semakin sulit, semakin hebat, semakin kuat, semakin. Tapi ujian para dai dan muharrik dakwah itu, mujahid dakwah itu adalah ujian dunia kesenangan, bukan ujian kesulitan. Dan orang banyak kalau diuji dengan sulit pasti lulus. Tapi kalau diuji dengan kesenangan, kenikmatan jarang yang. Kenapa coba kira-kira? Kenapa kira-kira? Hah? Karena dia tidak memahami kalau kesenangan itu bagian daripada ujian. DPR tiba-tiba di bawah mejanya ada amplop coklat. Dia bilang, Masya Allah, min haisulayah tasibin. Padahal ada pesannya, tolong pasal yang sekian dirubah gitu misalkan gitu. Dianggap kalau misalkan uang di bawah meja adalah min haisu layah tasib. Kan kacau kalau kayak begitu. Ada ujian. Jadi ujian yang paling berat itu ujian itu, ujian kenikmatan. Dan para nabi itu diujinya dengan ujian seperti itu dan lolos semua. Banyak orang yang tidak lolos ketika diuji dengan kenikmatan, ujian jabatan, ujian harta, 4 tak lah, harta, tahta, wanita, Toyota, wah itu udah ujian kayak China. Banyak yang tidak lulus. Kenapa? Salah satunya karena dia tidak memahami kalau kenikmatan, kalau kesenangan adalah bagian daripada ujian. Kita kan kalau naik mobil, ibu-ibu naik angkot mau ke pasar anyar, supirnya ugal-ugalan kan, istighfar terus, jalan jelek istighfar terus. Pas turun dia kasih ongkosnya dilebihkan. Loh kok dilebihkan? Terima kasih telah mengingatkan aku kepada Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan begitu terus.
Tapi kalau misalkan ternyata jalannya mulus, mobilnya enak, supirnya bagus, tidur dia. Ujung-ujungnya bablas kan? Ujungnya sadar-sadar udah di stasiun gitu. Kemana ini tadi? Bablas, habis ibu tidur terus kan. Justru ujian itu menyebabkan kita ingat Allah terus. Nah, jadi begitu Pak. Jadi ujian dai, ujian muharrik, ujian mujahid bukan ujian kesulitan. Bukan ujian kesulitan. Bahkan tidak sedikit para dai yang diuji dengan kesulitan semakin mantap imannya, semakin luar biasa tentang kekokohan dan kebergantungannya kepada Allah. Tapi begitu diuji dengan kenikmatan dan kesenangan, maka dia ternyata lupa kalau itu adalah bagian daripada ujian. Oleh karena itu maka orientasi para dai adalah orientasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan. Ya. Jangan pundungan, kalau dakwah itu jangan pundungan. Pundungan itu apa bahasa kitanya ya? Hah? Ngambekan. Nanti kalau ngambekan seperti Nabi Yunus nanti dimakan ikan paus nantinya itu. Ya, jadi kalau ada dai kadang-kadang ambekan, pundungan bisa dimakan apa? Ikan paus nantinya gitu. Ya, jadi begitu. Itu poin yang kedua ya. Ini orientasinya seperti itu. Jadi yang ketiga adalah yang ketiga salisan at-targhib wa tarhib bi uslubid du'a. Jadi yang ketiga itu hikmah daripada kisah Nabi Hud alaihissalam ini adalah targhib wa tarhib. Pentingnya targhib dan tarhib. Pentingnya memberikan kabar gembira dan juga mengancam. Jadi reward and punishment ini bagian daripada uslub dakwah. Jadi pada orang yang beriman kita sampaikan man amila sholihan min dzakarin aw untha bahwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh laki-laki perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, hayatan thayyibatan dari Allah itu. Tapi siapa yang senantiasa beramal buruk, kemaksiatan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya adalah kehidupan yang donka, yang serba sulit. Itu namanya kan basyirau wa nadhirau. Targhib, tarhib, reward, punishment. Jadi dalam pendidikan seperti itu, dalam dakwah pun seperti itu. Nah, Nabi Hud itu dalam dakwahnya dia mengajak kepada sesuatu yang disukai oleh kaumnya. Kaumnya Nabi Hud ini kan tinggal di Ahqabnya, sebuah wilayah ya, kalau nggak salah di Hadramaut gitu, yang tanahnya itu berpasir. Makanya kan hukuman pertama, azab pertama kepada mereka kan ditimpa dengan kekeringan. Jadi karena tanahnya itu tanah berpasir itu, mereka ditimpa dengan kekeringan yang begitu panjang, sampai-sampai tanaman-tanaman mereka menjadi mati dan mereka kehabisan stok makanan kan. Azab pertamanya sebelum datang angin yang kencang itu kan, 7 malam 8 hari itu begitu mereka. Nah, dalam kondisi seperti itu Nabi Hud itu mengingatkan kepada mereka, ya, kekeringan ini, kemarau ini adalah bukan semata-mata kekeringan alam biasa, tapi ini adalah azab dari Allah untuk kalian. Mau nggak kalian ku ajak agar Allah menurunkan hujan kepada kalian? Makanya kan dalam dakwahnya kan Nabi Hud itu mengajak kepada kaumnya untuk beristighfar, ya, untuk beristighfar, ya, dalam dakwahnya di sini kan. Jadi kata Nabi Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Kaumku, ini bukan semata-mata bencana alam. Ini bukan semata-mata karena alam kekeringan. Ini azab dari Allah. Istaghfiru rabbakum. Yuk kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tsumma tubu, bertaubat kepadanya. Yursilis samaa alaikum midrara, akan turun hujan dari langit yang deras, yang baik untuk kalian. Jadi bayangkan Pak, bisa menurunkan hujan dengan istighfar itu. Jadi kalau kita kemarau, perbanyak istighfar. Ya, kalau di kita, kalau dalam Islam adalah apa? Salat apa? Salat sunnah. Yang disebut dengan sunnah apa? Istisqa. Ya, mungkin menurut logika apa hubungannya sih salat sunnah istisqa dengan turunnya apa? Hujan.
Ya memang logika kita nggak nyampe kepada hal yang demikian. Istighfar ini kan luar biasa kan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad apa kata Rasulullah? Man lazimal istighfar ja'alallahu fi min kulli hammin farajan wa min kulli dikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ada 3 hal di sini dalam hadis ini manfaat istighfar. Apa? Allah senantiasa apa? Ganti kegundahan kita dengan kebahagiaan, masalah kita dengan jalan keluar, dan akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita pernah sering mendengar cerita siapa? Cerita kisah Imam Malik yang keluar dari kota Madinah kan? Imam Malik ini orang yang tidak mau keluar kota Madinah. Ya, keluar Madinah dia kecuali untuk berhaji, datang ke kota Mekah. Jadi kecintaan dia kepada Madinah luar biasa. Banyak orang yang datang kepada Imam Malik, bukan Imam Malik yang datang. Suatu saat Imam Malik tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pingin keluar dari kota Madinah, pingin keluar kota Madinah, keluar aja dia pokoknya. Dia juga bingung mau kemana gitu loh. Sampai-sampai dari Madinah dia datang ke Basrah terseok-seok, kepanasan, kecapean, kelelahan. Dia tinggal di dalam satu masjid. Pas tinggal di dalam satu masjid, ternyata marbot masjid bilang jangan tiduran di sini, diusir gitu loh. Seperti masjid sekarang kayaknya dilarang tiduran di dalam masjid gitu. Ternyata udah ada dari dulu kayaknya gitu ya. Diusir, udah sholat Imam Malik kelelahan. Sampai dia sempoyongan gak kuat ngelihat sebuah ruko lah. Ruko itu ruko tukang roti. Tukang roti itu ngelihat kayaknya orang ini kelelahan, kayaknya dari tempat yang jauh kayaknya orang ini. Kemudian dia akhirnya panggil orang itu. Tuan, sepertinya Tuan dari tempat yang jauh kelelahan, mampir aja dulu di sini. Mampir di situ Imam Malik. Tukang roti itu kan nggak tahu kalau dia Imam Malik. Dulu kan nggak ada Facebook dan banner, Pak. Tapi dia namanya tahu kalau Imam Malik sudah terkenal kemana-mana. Tapi wajah Imam Malik seperti apa kan nggak tahu. Kalau sekarang kan Ustaz Sukron kayak gimana? Lihat di Facebooknya, wah ada kayak begini gitu. Lihat ini nggak tahu. Dia duduk di situ. Pas ketika mau rebahan Imam Malik itu, pas mau rebahan, dia melihat ada sesuatu yang aneh dari tukang roti. Dari semenjak dia ngadonin roti sampai dicetaknya, sampai dimasaknya, dia nggak berhenti istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 masalah astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata Imam Malik, ini aneh juga tukang roti ada yang model kayak begini. Dia bangun. Tuan, dari semenjak kapan kau istighfar itu, mengamalkan istighfar, dan apa yang sudah kau dapatkan dengan pengamalan itu? Dari semenjak aku dagang roti, aku tidak pernah putus istighfar. Terus apa yang sudah kau dapatkan? Semua yang kuharapkan sudah kudapatkan, kecuali satu, aku ingin bertemu dengan ulama besar yang bernama Maliki. Kecuali itu yang belum aku dapatkan. Istighfar, masa gara-gara istighfarmu yang menyebabkan aku keluar dari Madinah, gara-gara istighfarmu marbot ngusir aku di masjid kayak gitu. Sampai ke sini, masa itu istighfar. Makanya di sini juga Nabi Nuh begitu. Wa ya qaum istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara. Istighfar, Allah turunkan hujan kepada kalian di mana kalian sudah mengalami kekeringan yang sangat luar biasa. Di luar biasa istighfar itu memang. Ya, dan banyak sekali manfaat itu. Bahkan dalam kondisi puncak, Aisyah nanya, "Ya Rasul, kalau itu malam Lailatul Qadar turun, wiridan apa, doa apa yang harus kupanjatkan?" kata Aisyah. Doa mohon ampun, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Sampai begitu. Karena kalau sudah istighfar kan selesai sebetulnya. Hidup ini kan cuma 2 obsesi kita, Pak. Satu, diampuni dosa, yang kedua diterima amal soleh kita. Kalau sudah dosa diampuni, amal diterima, selesai nggak kira-kira, Pak? Selesai hidup. Tapi kan cara mendapatkan ampunan Allah dan supaya Allah menerima amal kita, itulah yang butuh perjuangan kepada kita semua. Ya, jadi ini adalah poin yang ketiga, targhib dan tarhib. Penting
Jadi nggak apa-apa. Makanya kan salah satu kita supaya bisa istiqomah dalam amal itu, kita mengetahui tentang kelebihan-kelebihan amal, keutamaan-keutamaan amal. Misalkan supaya kita bisa istiqomah, misalkan mengisi 10 terakhir, kita harus baca tentang keutamaan tentang 10 terakhir, kan gitu sebetulnya. Jadi membaca keutamaan itu bukan sesuatu yang terlarang. Membaca fadilah itu bukan sesuatu yang terlarang. Bapak, ibu sakit beli obat, yang ditanya apanya dulu kira-kira? Khasiatnya dulu. Obat apa ini? Ini obat tolak miskin. Berapa? 1 juta. 1 juta saya bahasa, yang penting saya nggak miskin-miskin. Kan gitu istilahnya. Jadi ketika kita tahu khasiatnya, tahu keutamaannya, justru kita membeli sesuatu karena kita tahu apa? Tahu keutamaan. Makanya kan banyak ulama yang menjelaskan tentang keutamaan Ramadan, keutamaan puasa, karena salah satu menjaga keistiqomahan itu dengan tahu tentang keutamaan itu. Dan Rasul banyak menjelaskan itu. Kata Rasul apa? Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia sama dengan sholat ibadah setengah malam. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia sama dengan ibadah apa? Semalam penuh, semalam suntuk. Seandainya umatku tahu tentang keutamaan yang ada di dalam sholat subuh, apa kata Rasul? Dia akan datangi sholat itu walaupun dalam kondisi apa? Merangkak. Itu kan kalau tahu keutamaannya. Keutamaan di majelis ilmu kan begitu. Saya pernah bikin video itu tentang menjaga konsistensi spirit Ramadan kita sampai 11 bulan ke depan. Salah satunya adalah mengetahui tentang ilmu amal sesuatu. Jadi kita beramal mengetahui ilmunya. Ada 3 kan, saya bilang begitu. Ada 3 kata saya. Bagaimana menjaga konsistensi Ramadan kita, spirit Ramadan ini supaya stabil gitu, walaupun di luar Ramadan. 1 kata saya kan, dalam video saya itu, 1, menjaga spirit Ramadan itu adalah yang pertama, beramal itu karena kita butuh amal. Ya, kita butuh sholat, kita butuh baca Quran, ya, kita butuh puasa, kita butuh sedekah. Bukan sedekah, bukan baca Quran, bukan sholat yang butuh kita. Kita kan seolah-olah kan yang butuh kan sholat kepada kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Sekarang kan kondisinya kan kebalik, seolah-olah Tuhan yang butuh kita. Allah manggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah dipanggil sama Allah jam 12 kurang 5 Zuhur misalkan. Udah kita nggak nyahut panggilannya. Udah gitu, sholatnya di rumah. Kita bilang seolah-olah, Tuhan kau datang ke rumahku ya, gitu loh. Bukan kita yang datang ke rumah siapa? Ke rumah Allah, kan gitu. Jadi seolah-olah yang butuh siapa? Allah kepada kita. Ya, masih ingat kan cerita saya? Ya, kalau yang halakoh kayaknya masih ingat. Tentang obrol. Ini sampai jam berapa saya? Sampai jam berapa? Setengah 11. Jam setengah 11 tadi. Oh, siap. Jam setengah 11. Nanti ada sesi ini ya, tanya jawab. Ya, ini masalahnya kondisi-kondisi rawan gitu loh. Jam segini kan kondisi-kondisi rawan gitu loh ya. Gitu loh ya. Ustadznya yang belum tidur masalahnya gitu ya. Jadi gitu. Saya kan pernah cerita tentang tentang dialog antara, ini kajian masalahnya berlanjut. Saya kalau nggak salah sampai hari Selasa ya. Al-Mustafa ini. Mudah-mudahan kita bisa kaji beberapa kisah gitu. Jadi kan saya pernah mengatakan tentang dialog antara kuda dengan semut, Pak. Kuda ini kan bawa beban. Bebannya itu kan sebetulnya tidak lebih besar daripada kudanya gitu. Dia bawa beban, tapi kuda ini merengek terus. Dia tersiksa dengan bebannya itu gitu. Nah, di tengah perjalanan dia ketemu dengan semut, bawa beban yang lebih besar daripada tubuh semutnya. Tapi si semut ini ceria, Pak. Padahal semut bawa bebannya lebih besar dari tubuhnya. Si kuda heran, kok dia bawa beban lebih besar dari tubuhnya tapi ceria, tapi menikmati. Sedangkan aku bawa beban yang tidak jauh lebih besar bebanku dengan tubuhku, aku kayaknya tersiksa. Tanya dia, semut, iya. Kok kamu bawa beban yang lebih besar dari tubuhmu, kayaknya ceria amat gitu, menikmati. Terus
Aku kayaknya menderita sekali dengan bebanku ini. Padahal tubuhku lebih besar daripada bebanku. Si semut tersenyum aja. Tahu nggak rahasianya kenapa? Mau tahu nggak? Mau tahu banget atau tahu aja gitu? Mau tahu banget gitu. Cerita begini, udah. Aku ceria, gembira, seneng, walaupun bebanku lebih besar daripada tubuhku, karena yang kubawa itu adalah milik aku dan untuk aku. Ini milikku dan ini untuk aku. Sedangkan beban di punggungmu itu adalah bukan kepunyaanmu dan bukan milikmu, bukan untukmu. Itu milik tuanmu, makanya kau terasa beban. Oh begitu, iya. Coba misalkan Bapak, ya, Mas Anto misalkan suruh bawain beras 30 kilo, ya, Mas Anto ini beras anterin ke rumah Ustadz Zukron gitu, 30 kilo, sialan, berat sekali. Tapi Mas Anto ini silahkan bawa beras 50 kilo buat di rumah makan anak istri. Nah. Senang dia walaupun 50 kilo buat dirinya kok, buat kebutuhannya, tapi dia suruh dibawa 30 kilo dianterin ke rumah orang, ngegerutu dia. Sialan banget gitu kan? Kenapa? Nah sama kita juga. Kenapa selama ini kita kadang-kadang ngerasa sholat beban, zikir beban, baca Quran beban, puasa beban? Karena kita berpikir seolah-olah itu bukan milik kita, bukan untuk kita gitu loh. Sehingga kita ngerasa itu beban, kan begitu masalahnya. Coba kalau misalkan kita, kenapa baca Quran sampai kecapek-capek? Ini kan buat saya. Kenapa Bapak kok sampai jor-joran sedekah? Ini buat saya dan ini harta saya. Kenapa Bapak sholat sampai kebengkak-bengkak? Ya ini buat saya. Kita selama ini kenapa menganggap ibadah adalah beban? Karena seolah-olah itu ibadah bukan milik kita, bukan kebutuhan kita, bukan untuk. Itu masalahnya. Nah orang yang kayak begitu percis siapa? Percis siapa tadi? Jangan kita seperti semut. Semut itu ceria. Nah makanya kenapa para nabi, para sahabat begitu dipanggil sholat ceria gitu. Kayak mau dapat uang 1 miliar, mau kemana? Mau sholat gitu. Mana? Sholat lagi, sholat lain. Antuk lemut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tadi kayaknya sholat zuhur, udah sholat asar. Ya sholat asarnya 2:30, sholat zuhurnya 2:30, itu pantas saja. Jadi mau sholat itu tarik napas gitu loh. Mau menghadapi Ramadan tarik napas gitu loh. Ya kagak bisa ngopi nih kayaknya nih. Jadi seolah-olah ibadah itu beban, karena bukan. Kita berpikir sholat itu bukan milik kita. Tapi coba kalau kita berpikir itu milik kita, untuk kita kebutuhan ceria. Itulah Rasulullah. Ya Bilal, arihna bis sholat. Rasulullah itu capek dari mana-mana. Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Begitu Rasul. Kenapa? Karena itu bukan beban. Sama puasa juga bukan beban. Ini salah satunya kan itu. Yang kedua, menjaga konsistensi Ramadan kita itu, pahami tentang keutamaan amal. Jadi memahami tentang keutamaan. Jadi beramal itu karena ilmu, bukan karena ikut-ikutan. Karena kalau misalkan karena ikut-ikutan, karena ramenya, ini nanti kalau udah nggak rame lagi, kita nggak semangat lagi beramal. Itu yang terjadi. Sholat tarawih di hari pertama telat dikit, nggak kebagian tempat kita Pak. Di musola, di majlis, di mana itu. Hari pertama tarawih telat kita, nggak kebagian apa? Kebagian tempat. Semua masjid musola mengalami kemunduran safnya Pak. Jadi kalau saf mengalami kemunduran itu tandanya apa? Maju. Tapi begitu 10 kedua, apalagi 10 ketiga, masjid-masjid majelis taklim yang ada di kampung kita itu sekarang kembali ke asal lagi Pak. Ya, kembali ke asal, itu lagi ya, kembali ke asal. Yang bertahan cuma itu, yang asalnya aja. Kenapa? Karena ramenya aja, ikut-ikutan ramenya. Padahal puncak itu kan ada di akhir-akhirnya. Tapi kenapa tidak bisa konsisten? Karena tadi ikut ramenya doang gitu. Jangan ikut ramenya, beramal karena kita paham tentang keutamaan, kehebatan amal itu. Kenapa baca Quran begitu rajin? Karena dia akan jadi syafaat bagi saya. Kenapa baca Quran? Karena enggak ada kebaikan yang sedahsyat Quran. Ini Quran kita ini Quran gini Pak. Ya kalau kita hitung-hitungan dah ya. Ini saya udah hitung. Ini Quran kayak gini, Quran Arab itu pojok itu.
Ini saya hitung ini, satu baris ke sini ini hurufnya ada 15. Ya, dan ini ke sini ada 15 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15. Nah, 15 kali 15 ini ada 600. 600 misalkan satu hurufnya dibalas minimal 10 kali aja, udah berapa itu? Udah 6.000. Kalau kita baca satu halaman begini, kira-kira butuh berapa waktu kira-kira? 1 menit pun kagak nyampe. Bayangkan amalan apa yang dalam kondisi 1 menit Bapak mendapatkan 6.000 kebaikan kira-kira. Amalan apa yang dalam 1 menit 6.000 kebaikan kita sudah kerjakan. Jadi bayangkan baca satu halaman Quran yang ada sekitar 16 huruf, kita mendapatkan kalau satu hurufnya 10 kebaikan saja, itu kan di luar Ramadan sebetulnya 10 kebaikan itu. 6.000 kita sama dengan dapat 6.000 kebaikan dalam waktu 1 menit. Siapa yang bisa dalam waktu 1 menit dia bisa mengerjakan 6.000 kebaikan? Enggak ada selain daripada baca apa? Baca Quran. Enggak, luar biasa. Ya jadi gitu. Jadi itu targhib dan tarhib. Jadi perlu manusia itu kadang-kadang diberikan kabar gembira, diberikan ancaman. Selanjutnya yang keempat adalah al-bara'ah minasyirki wa ahlihi wa adamil khawfu minhum. Jadi kita perlu berlepas diri dari kesyirikan ya dan para penganutnya ya, dan tidak perlu takut kepada orang-orang yang melakukan itu. Ya jadi Nabi Hud alaihissalam dia mengatakan qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni faqiduni jami'an summa la tunzirun. Jadi Nabi Hud itu tidak takut. Begitu diancam dia dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, dia berlepas diri dan dia tidak takut. Karena memang seperti itulah seorang dai. Ya tidak perlu takut kepada apapun kecuali hanya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun saya pernah membahas tentang macam-macam takut kan. Ada takut yang disebut dengan tabi'iyah. Takut itu ada 3 kata ulama ya. Ada takut tabi'iyah, al-khauf at-tabi'i. Takut karena watak naluri. Ada takut yang disebut dengan takut syaitani. Takut disebabkan karena faktor setan. Ada juga yang namanya takut syar'i, takut yang berdasarkan syariah. Jadi ada 3 model takut. Ya, takut tabi'iyah, takut karena naluriah. Seperti takutnya kita kepada binatang buas, itu naluriah. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi jangan sampai Bapak misalkan untuk menunjukkan keimanan Bapak kepada istri dan anak, masuk taman safari, keluar dari mobil jalan kaki. Pas di kandang macan. Pas ketika ditanya, "Bapak jangan ada." Bapak hanya takut kepada Allah. Macannya belum dikasih makan, lapar lagi. Ya dimakan nantinya, Pak. Itu nggak ada hubungannya dengan keimanan. Jadi jangan sampai kita takut kepada harimau, takut kepada binatang, khawatir kita dikatakan orang yang tidak beriman. Kau beriman hanya takut kepada Allah, lagi sholat khusyuk Allah, ular kayak begini aja, hanya Allah, dipatok mati. Ini namanya kan takut tabi'i namanya, yang tidak ada hubungan dengan keimanan. Ya, naluri. Jadi begitu. Ada juga yang disebut dengan takut syaitani. Takut yang berdasarkan karena setan. Dalam ayat kan salah satu karakter setan itu kerjaannya nakut-nakutin. Asyaitonu ya'idukumul faqra wallahu ya'idukumul magfirah. Setan itu suka nakut-nakutin kalian dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Mau sedekah jangan. Ini lagi masa sulit, pandemi. Enggak jadi. Mau ini jangan, ditakut-takutin terus sama setan. Mau itikaf jangan. Ini lagi banyak-banyaknya proyek nih 10 terakhir, nah gitu. Nanti nggak dapat, ditakut-takutin. Jadi biasanya takut karena kesetanan itu adalah takut terhadap sesuatu yang tidak jelas. Takut masa depan sampai kita menjadi orang yang kikir dan maruk terhadap dunia. Semuanya untuk masa depan aja pokoknya. Masa depan, padahal masa depan masih gaib gitu. Akhirnya dia mikirin masa depan, tidak bisa menikmati masa kini gitu. Betul nggak? Sibuk mikirin masa depan, kerja sama kerja. Kenapa sih kerja siang malam tapi irit amat makan kangkung buat masa depan?
nggak pernah jalan-jalan bawa istri ini, takut buat masa depan, Abu. Dia mikirin masa depan tapi tidak menikmati masa. Pas udah selesai masa depannya, udah mulai badan sakit-sakitan, makanan sudah mulai dibatasi, duitnya banyak nih tabungan, tapi kadang nggak bisa nikmatin. Apa? Makannya bubur yang disaring, tidur nggak bisa di kasur empuk lagi. Nanti masuk akal mikir. Ya jadi begitu. Ini nggak jelas namanya. Ya takut terhadap sesuatu yang kagak jelas. Itu namanya takut faktor set. Ada juga takut itu disebabkan karena faktor apa? Syar'i. Takut yang syar'iyah bahkan bisa berpahala. Takut kalau kita dicabut nyawa dalam kondisi sedang lalai. Takut kalau misalkan kita matinya dalam keadaan suul khotimah. Takut kita ketika tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Takut kalau menerima catatan amal kita dari tangan kiri. Jadi begitu, itu takut yang syar'iyah. Kira-kira saya tanya, kebanyakan takut kita ada di mana kira-kira saya tanya? Takut di tobi'i, jarang ketemu binatang buas. Kayaknya kebanyakan takut di nomor 2 kayaknya. Kalau takut istri masuk kemana Pak kira-kira Pak? Tobi'i, setoni atau syar'i kira-kira Pak? Nah, jadi begitu ya, tidak perlu kita takut kepadanya ya, berlepas dari kesyirikan ya suatu kaum, dan tidak perlu kita takut kepada pelaku-pelaku kesyirikan itu. Yang kelima adalah al-hilm alal jahilin, pentingnya sabar terhadap sikap orang-orang yang bodoh. Jadi dalam dakwah itu butuh sabar ya, karena tidak semua penerima dakwah itu semuanya baik. Ada yang menyambut, ada yang menyambit gitu. Kadang disambut, kadang disambit, kan begitu. Bahkan harus siap, apalagi kalau sudah jadi ustadz piraliyah. Kalau sudah viral siap aja nantinya, banyak yang mencemooh, banyak. Jadi begitu, maka butuh sabar. Qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Kata Nabi Nuh, ya, Allah mengatakan begini, qalal mala'ul ladzina kafaru, berkata para pembesar-pembesar orang kafir dari kaumnya Nabi Hud. Dia mengatakan, aku melihat engkau di dalam kebodohan, engkau gila, dan aku menyangka engkau adalah Hud, orang yang berdusta. Sabar, bayangkan dikatakan orang gila, dikatakan pendusta, tapi Nabi Hud tetap bersabar. Begitu kadang-kadang ya. Dan sekarang banyak sekali para dai yang dicemooh gitu. Dai-dai yang lurus dicemooh, dihina, diejek. Nah, inilah memang jalan para nabi itu, jalannya seperti ini. Harus sabar. Makanya kan sabar itu sabar di dalam dakwah, sabar di dalam ukhuwah. Ya. Jadi al-habsu, sabar itu apa? Al-habsu lin nafsi ya ala ma yukrahu. Bertahannya diri terhadap sesuatu yang tidak disukai, itu sabar. Jadi bahasa kitanya sabar itu adalah survive. Bertahan diri kita terhadap sesuatu yang tidak kita sukai. Karena dalam hidup ini ada sesuatu yang kita sukai, ada sesuatu yang tidak kita sukai. Ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita sukai, disitulah butuh sebuah kesabaran. Ya, ketika suami istri awal pertemuan, ketika mengajukan proposal kan yang baik-baik semua. Si calon suami melihat istrinya semuanya baik, pokoknya sempurna aja pokoknya. Si istri melihat calon suaminya sempurna aja pokoknya. Pas udah rumah tangga sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kelihatan tuh kejelekannya. Si suami baru ngelihat, pertama ketemu mah istrinya pendiam aja. Pas udah setahun kan cerewetnya minta ampun ya. Ngomel melulu kadang-kadang. Bertahan terhadap sesuatu yang tidak kita sukai, bertahan. Jangan langsung. Karena dalam hidup itu begitu. Nah, tadinya setiap dia datang mau ngelamar, bawa makanan, bawa ini, pas ternyata sudah jadi suami setahun kelihatan pelit koret merek hesenya gitu. Pelit banget kelihatan. Bertahan terhadap sesuatu yang tidak disukai. Bertahan dulu, jangan langsung minta dipulangkan ke orang tua gitu loh.
oh mungkin suami saya begini sayang sama saya, supaya berat badan jangan nambah terus kayaknya gitu ya. Bertahan, itu namanya sabar. Nah sama, seorang dai perlu sabar dalam menyikapi setiap mad'u yang sikapnya tidak kita sukai, ya. Dan puasa ini kenapa pahalanya tak terbatas? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, karena puasa ini adalah bagian daripada kesabaran, ya. Jadi Ibnu Rajab ketika memahami tentang fa innahu li wa ana ajzibi, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa dikhususkan puasa untuk Allah? Kata beliau, puasa bagian daripada kesabaran dan pahala orang yang sabar tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang sabar tidak ada hisabnya, tidak ada batasnya. Nah, di dalam puasa itu ada 3 jenis kesabaran. Sabar itu kan ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam menjalani sesuatu takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, dalam diri orang yang berpuasa 3 jenis sabar ada. 1, kita sedang sabar dalam taat, Pak. Sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat yang diharamkan. Ini kita jangankan yang diharamkan, yang halal belum waktunya kita tinggalin gitu. Dan nggak ada ibadah seperti ini, Pak. Di antara rukun Islam nggak ada ibadah seperti ini. Dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan minum, padahal itu kebutuhan naluri dia tinggalkan. Memang sholat ditinggal, sholat memang kita nggak makan, nggak minum. Sholat itu nggak hubungan suami istri, tapi kan durasi waktunya sebentar. Paling banter kan cuma 10 menit. Kalau kita sedang umroh misalkan, sama, kalau umroh kan kita tidak boleh hubungan suami istri, tapi kan berarti makan minum kita tidak dilarang, boleh. Tapi kalau puasa nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, waktunya, durasi waktunya 12 jam, Pak. Bahkan ada negara lain yang sampai berapa? 20 jam. Sholat kan nggak makan, nggak minum, nggak makan, nggak minum, nggak hubungan, tapi kan cuma 10 menit paling. Masa 10 menit doang kagak kuat gitu, nggak ada kayak begitu. Umroh memang nggak sehubungan suami istri, tetapi kan umroh tidak dilarang makan dan minum, kenikmatan yang lainnya diperbolehkan. Tapi puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, waktunya lama. Makanya ketika kita merasakan lapar dan haus, itu kita sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Innahu taroka sahwatahu wa ta'amahu wasarobahu min ajri, kata, hei malaikat, lihat tuh hambaku, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, padahal dia butuh min ajli, semata-mata mengharapkan pahala dariku. Dibanggakan kita di hadapan para malaikat. Makanya kalau lagi lapar nikmati, alhamdulillah lagi dibanggakan di malaikat. Makanya kali-kali nikmati lapar dan hausnya, bukan nikmati bukanya doang gitu. Yang dinikmati apanya? Lapar. Mantap nih lapar nih kayaknya, ajib kali ya. Ini haus kayaknya mantap gitu. Nggak aneh kalau menikmati pas bukanya, nggak aneh. Saya tanya, Bapak ketika zikir menikmati zikirnya atau setelah zikirnya kira-kira? Ketika sholat yang dinikmati sholatnya atau setelah sholatnya? Kan kita kalau ibadah kita nikmati ketika apanya? Ketika ibadahnya. Kita baca Quran yang kita nikmati apanya? Apa ketika baca Qurannya atau setelah baca Qurannya? Pas baca Quran kita nikmati ya. Ketika zikir subhanallah kita nikmati, bukan setelah zikirnya. Sama ketika puasa kita nikmati apanya? Puasanya. Mantap. Ini kayaknya 12 jam kurang kayaknya nih. Enak kali kayaknya ini lapar kayak gitu. Begitu kan harusnya. Nikmati kita. Ya, jadi begitu. Sabar. Jadi ada 3 jenis sabar itu terkumpul dalam orang puasa. Makanya pahala orang puasa nggak ada batas. Dan yang terakhir, ya, yang keenam adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam berdakwah kadang-kadang perlu kita berdiskusi, dalam artian berdebat. Boleh berdebat. Jadi debat itu diperbolehkan dalam rangka berdakwah. Ya. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat Nabi yang biasa berdebat ya dengan orang-orang Yahudi gitu. Orang Yahudi ini kan suka nantang-nantang umat Nabi tentang kecerdasannya. Makanya kalau sudah muncul orang Yahudi ngajak berdebat, Umar bin Khattab nyerahinnya kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau ada urusan ribut, aku aja pokoknya begitulah. Mantan preman gitu ya.
Tapi kalau udah urusan berdebat, Ali bin Abi Thalib, ya, pernah didatangi ya. Ali bin Abi Thalib itu orang Yahudi yang cerdas. Kata orang Yahudi, Ali, kau pernah melihat Tuhanmu atau enggak? Gitu. Kata Ali, enggak. Bagaimana mungkin kau tidak pernah melihat Tuhanmu, tapi kau sembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat? Kata orang Yahudi itu, bagaimana mungkin kau menyembah sesuatu yang tidak pernah kau lihat, yang pernah kau ketahui? Kemudian Ali membacakan ayat apa? La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia memang tidak dilihat oleh mata fisik, tapi dia bisa diketahui oleh mata. Makanya Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat itu begitu. Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh mata fisik kita, tapi dia bisa dirasakan oleh mata apa? Mata hati kita. La yudrikuhul absar walakin yudrikuhul basirah. Dia tidak bisa dilihat mata fisik, tapi dia bisa dirasakan oleh mata hati kita. Makanya fungsi itikaf kita yang selanjutnya adalah merasakan kedekatan Allah. Jadi selama ini kita sudah merasakan dekat dengan Allah belum? Jadi kalau 11 bulan tidak merasakan dekat dengan Allah, 1 bulan di Ramadan kita harus merasakan dekatnya. Kalau 1 bulan yang 20 hari pun kita tidak pernah merasakan dekatnya dengan Allah, Allah kasih kesempatan 10 hari kita untuk merasakan dekatnya dengan Allah. Makanya untuk apa kita itikaf? Yang tadi pertama saya bilang charger iman, yang kedua untuk merasakan apa? Dekatnya dengan Allah. Karena Allahnya sudah dekat, Pak. Makanya ayat yang bicara tentang kedekatan Allah dengan kita kan ada di dalam ayat puasa di 186 yang disisipkan di ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Surat Qaf ayat yang ke-16-nya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat daripada urat. Jadi Allahnya sudah dekat. Nah, kitanya sudah merasakan belum kedekatan Allah? Jadi kalau 11 bulan kita tidak merasakan kedekatan dengan Allah, maka 1 bulan ini harus merasakan. 1 bulan kalau 10 pertama, 10 kedua belum juga kita bisa merasakan, maka Allah kasih kesempatan di 10 terakhir. Kau coba datang ke rumahku, nongkrong di rumahku, masa sih tidak merasakan dekatnya dengan aku? Begitu kurang lebih. Datang kita ke rumahku. Makanya di sini kita merasakan kedekatan dengan Allah. Masa kita sudah 10 hari nongkrongin di rumah Allah, Allah nggak datang nemuin kita? Pak, ada orang marah sama kita, kesel nggak mau ketemu kita mau minta maaf, datang ke rumahnya, tongkrongin 10 hari, ditemuin nggak kira-kira? Kalau kamu tidak maafkan saya, aku nongkrong walaupun di gerbang pintumu 10 hari, bari zikir, dilihat di jendela, kasihan amat ini kayaknya minta maafnya serius kayaknya nih gitu. Dan pasti tuan rumah juga kan mau keluar lewat pintunya gitu loh. Ujung-ujungnya dia udah masuk aja kamu datang. Saya sudah maafkan, saya sudah. Sama kita nongkrong di dalam rumah Allah 10 hari, masa Allah nggak datang nemuin kita? Ada apa? Mau butuh apa? Pingin apa? Pingin diampuni dosa ya Allah. Pingin apa lagi? Pingin diterima amal ya Allah. Pingin apa lagi? Lailatul Qadar. Nah itu kan ada Allah di situ. Nemuin kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, datang. Ini ngapain? Kayaknya 10 hari nongkrong aja di sini. Kan begitu gitu, dekat dengan. Kita ada pejabat open house, diundang, bangga selfie. Artis open house diundang. Allah setiap tahun open house 10 hari. Open house silahkan datang nongkrong tidur di rumahku. Open. Berani kita kadang-kadang gitu. Jadi itikaf itu dahsyat sebetulnya, dahsyat ya. Nah, jadi begitu. Yang terakhir al-hajru min sifatil kafirin, ya, jauhi, waspada kepada sifat-sifat orang-orang kafir. Kenapa? Salah satu sifat orang kafir adalah fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asaddu minna quwwah. Jadi salah satu sifat orang kafir itu adalah sombong. Fa amma adun fastakbaru fil ard. Adapun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud itu, dia menyombongkan diri ya di muka bumi tanpa alasan yang dibenarkan, bahkan dia mengatakan
Man asyaddu minna quwwah, siapa manusia yang lebih kuat dari aku, siapa manusia yang lebih cerdas dari kami, siapa manusia yang lebih kaya dari kami, sehingga kami tidak butuh kepada engkau wahai Hud. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Ini kan salah satu sifatnya iblis laknatullah alaih. Ini barangkali ya lanjutan dari kajian kita kisah Nabi Hud ya di bab yang kedua terkait dengan hikmah di balik kisah diutusnya Nabi Hud alaihissalam. Insyaallah besok kita akan lanjut dengan kisah Nabi Soleh ya, Nabi Soleh yang diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud. Ada pertanyaan? Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah mendengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Sukron Makmun yang alhamdulillah selalu istiqomah, singkatan dari Ikatan Suami Takut Iksi yang di rumah. Sebelum kita mendengarkan tanya jawab terlebih dahulu, biar nggak ngantuk. Ustadz kayaknya ngantuk banget dari tadi kelihatannya, matanya sipit. Udah sipit tuh Pak Kadarusman, udah tidur terus dari tadi ya. Silakan memberi kesempatan kepada ikhwah yang ingin berimpak di jalan Allah. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Sebaik-baik rezeki Allah yang punya rezeki. Silakan kita berselawat terlebih dahulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli muzahidinillah bi'ahil badri ya Allah. Jazakallah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda kebaikan-kebaikan ayahanda bunda. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dan Ustadz memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ustadz, mungkin sedikit mudah-mudahan sih nyambung dengan materi yang untuk saya sampaikan. Begini Ustadz, ini kita beribadah riya nggak boleh. Sedangkan dalam kita pun juga disuruh untuk berlomba-lomba menuju kebaikan akhirat. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana kita dalam berlomba-lomba itu untuk akhirat tidak jatuh kepada riya? Misalnya kita berbicara dengan teman-teman mengenai urusan akhirat atau amalan akhirat, otomatis kita akan menyebutkan amalan-amalan kita. Bagaimana supaya tidak terjatuh kepada riya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sebelumnya. Selamat Ramadan. Ada 2 pertanyaan, mungkin yang kedua agak melenceng sedikit, tapi ini untuk menambah wawasan pribadi ilmu saya. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana iman kita biar selalu konsisten dalam keadaan apapun gitu ya. Maksudnya itu konsisten, baik kita lagi diuji, sabar, apapun selalu konsisten, istiqomah. Yang pertama itu. Yang kedua, ini pertanyaannya agak melenceng dari bahasan kita pagi ini. Yang kedua itu misalnya kita sebagai misalkan si A sebagai suami, si B seorang istri. Misalkan kan salah satu tugas suami itu adalah mendidik, mengasih tahu tentang amalan, baik itu amal dunia ataupun akhirat kepada seorang istri. Nah, kenapa? Karena kan salah satu tugas suami itu adalah mengasih tahu dan mendidik istri. Misalkan contohnya sholat. Misalkan kita si A itu sudah ngasih tahu ke istrinya tentang ibadah sholat. Nah, karena kan bagaimanapun adalah salah satu tugas suami itu mendidik istrinya. Nah, misalkan seorang istri itu misalkan menolak dari kewajiban itu, nah, akibatnya kan seorang suami mendapat dosanya. Nah, terus bagaimana misalkan seorang suami sudah menyuruh kebaikan kepada istrinya, terus misalkan istrinya itu tidak menuruti seorang tugas suaminya. Yang kedua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak nurut cari lagi kayaknya pintu cabang yang baru kayaknya. Ya. Lawan daripada kata ria itu adalah ikhlas ya. Ikhlas itu kita bisa ikhlas. Salah satu ciri ikhlas itu adalah beramalnya itu adalah semata karena Allah ya. Beramalnya itu adalah semata-mata karena Allah. Yang saya tadi katakan adalah beramal karena Allah ini bisa kita breakdown lagi adalah beramalnya karena butuh amal tadi. Jadi kita beramal itu bukan karena dia, tapi memang kita karena butuh amalnya. Ya, karena kita butuh terhadap amalnya. Jadi berlaku baik itu karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, bukan karena akan mendapatkan balasan dari kebaikan orang itu. Ini kita bicara ikhlas dulu, karena lawan daripada ria kan ikhlas. Jadi ketika kita tahu ikhlas, otomatis kita terhindar dari ria, itu maksudnya. Yang kedua, orang ikhlas itu adalah orang yang ketika dia beramal, ada yang mengapresiasi atau tidak, maka dia tetap beramal, konsisten amal. Jadi dia beramal itu ada yang mengapresiasi atau tidak, bahkan ada yang mencaci pun dia tetap beramal. Ya, jadi ada yang memuji tidak menyebabkan dia bangga dengan amalnya, ada yang mencaci tidak menyebabkan dia berhenti dari amalnya. Itu satu. Yang ketiga, ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, dia tetap beramal. Makanya poin yang pertama adalah karena dia amal itu karena apa? Karena dia beramal untuk Allah, bukan untuk orang itu. Nah, makanya kalau kita memiliki prinsip 3 ini, maka insya Allah kita tidak perlu ria. Walaupun kita beramal kelihatan orang, jangan sampai kelihatan orang kita makin meningkat amalnya, nggak kelihatan orang kita misalkan makin mundur amalnya. Itu baru ketahuan. Ada orang, tidak ada orang. Ada yang ngelihat, tidak ada yang ngelihat. Tidak ngepek terhadap amal saya gitu. Jadi begitu. Ada yang menilai, tidak ada yang menilai, tidak efek terhadap amal saya. Makanya kan salah satu kita untuk latihan agar tidak ria, kenapa ada sholat malam? Kenapa sholat malam, sholat duha? Kenapa sholat sunnah itu dianjurkan sama Nabi itu di rumah? Kenapa? Ini latihan agar kita senantiasa ikhlas dalam beramal, tidak ria dalam beramal. Walaupun memang semua amal punya potensi ria, kecuali amalan puasa. Kalau puasa itu amalan yang tidak punya potensi ria. Kita yang hadir di sini kan nggak tahu, walaupun tadi ikut sahur, tapi kan nggak tahu juga nanti di kamar mandi ngapain gitu loh ya. Yang tahu kita puasa dan tidak puasa kan hanya kita dengan siapa? Dengan Allah. Jadi amalan yang bebas dari ria itu cuma puasa. Nah, itulah juga salah satu alasan kenapa puasa pahalanya berbeda. Karena Allah paling suka kalau ada seseorang hamba beramal, amalnya rahasia, hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, puasa ini kan hanya dia dan Allah yang tahu. Yang lain nggak tahu. Sholat itu punya potensi ria, zikir punya potensi ria, baca Quran punya potensi ria, haji apalagi, sedekah apalagi.
hanya puasa yang tidak ada potensi rianya. Nggak ada tiba-tiba orang, tahu nggak? Kenapa? Aku puasa loh. Apa buktinya? Ini ngeludah, cuk, gitu misalnya. Nggak ada, artinya tetap puasa itu cuma dia dan Allah yang tahu. Nah, jadi disitulah salah satu latihan supaya kita tidak ria, maka biasakan amal kita untuk tidak kelihatan orang. Ya, Ali bin Abi Thalib itu kalau sedekah dia dua, satu yang terang-terangan, satu yang apa? Yang sembunyi-sembunyi. Bahkan ternyata sedekah yang sembunyi-sembunyinya lebih besar daripada yang terang-terangan. Ketika ditanya, kenapa Ali kau seperti itu? Yang sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasanku, yang terang-terangan untuk mendidik yang lainnya. Aku yang miskin saja berani sedekah, masa yang lain tidak berani. Jadi selalu ada cara untuk melakukan itu dalam agama kita. Nah, jadi begitu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah terkait dengan masalah menjaga iman, ya. Ada hadis Muslim, ya, dari Hanzalah Al-Usaidi. Hanzalah itu punya julukan Gislul Malaikah, sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat. Itu Hanzalah Al-Usaidi, Katibur Rasul, juru tulisnya Rasul. Suatu saat Hanzalah didatangin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya, kaifa hal ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, yang jawaban itu mengagetkan Abu Bakar Siddiq. Kata Hanzalah, nafaqo Hanzalah, Hanzalah telah munafik. Kaget Abu Bakar. Kenapa bisa sampai begitu wahai Hanzalah? Kata Hanzalah, ketika bersama Rasul imanku naik, ketika aku kembali kepada keluargaku imanku turun. Kemudian kata Abu Bakar, kalau begitu aku pun mengalami hal yang sama. Begitu dekat dengan Rasul, sorga kelihatan gitu. Begitu kembali kepada keluarga dan pekerjaan, melonjak lagi. Kalau begitu, mari kita sama-sama tanyakan kepada guru kita Rasulullah apa yang terjadi dengan kita sebetulnya. Ditanyakan oleh mereka, ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah tanya apa kabarnya. Hanzalah mengatakan, ya Rasul, Hanzalah telah munafik. Wa madzaka, kata, apa maksud engkau? Kau mengatakan telah munafik. Diceritakan seperti tadi. Kemudian Rasulullah katakan, lau tadumuna ma takununa indi, sekiranya engkau tetap duduk bersama aku, maka imanmu akan terus stabil. Walakin akan tetapi lakukan itu Hanzalah sa'atan wa sa'atan, saat demi saat, waktu demi waktu. Hadis ini menjelaskan tentang cara menjaga iman. Yang pertama adalah hadir di majelis zikir, hadir di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu seperti ini adalah merupakan cara memaintain iman kita, cara memelihara iman kita. Itu hadis riwayat Imam Muslim, ya, yang bicara bagaimana tentang pentingnya majelis ilmu, majelis zikir sebagai sarana untuk menjaga keimanan kita. Jadi sering-sering, walaupun kita hadir di majelis ilmu itu kita khusyuk, tidur, nggak apa-apa. Duduknya saja sudah mendapatkan apa? Keberkahan. Itu cara memaintainnya. Ya, hadir di majelis ilmu dengan ibadah, ya, dengan berjamaah dan lain sebagainya. Ada beberapa poin lah cara menjaga iman. Ya, mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan bahas nanti bagaimana cara memaintain iman. Ya, mudah-mudahan nanti besok bisa kita bahas karena ini panjang. Ya, pertanyaannya memang singkat tapi jawabannya butuh panjang supaya utuh, ya. Ya, terus yang selanjutnya adalah istri yang tidak nurut. Ya, ini jangan-jangan karena suaminya tidak berwibawa gitu. Jadi suamilah yang berwibawa. Bawa duit yang merah, istri nurut pasti itu kan. Ya. Jadi kalau dari mana-mana supaya istri nurut, berwibawa, bawa duit gitu ya, nurut ya. Maksudnya gini. Jadi suami itu kan kiwam sebetulnya. Kiwam itu kan artinya pemimpin. Jadi mau dibawa kemana rumah tangga ini kan tergantung si suaminya. Jadi kalau misalkan dia ingin ditaati, dituruti, ya, oleh anak buahnya, ya harus kita memfungsikan sebagai fungsi kiwamnya, harus fungsi sebagai pemimpinnya. Jadi pemimpin itu jangan sampai mau ditaatinya doang, mau diturutinya doang, mau dipatuhinya doang, tapi tugas kepemimpinan dan kewajiban kepemimpinannya nggak dikerjain. Nyuruh ke istri masak yang mantap, ya, yang enak, duit kagak dikasih, ya mau masak apa dia gitu kan istilahnya. Kok kamu nggak masak? Udah tuh masak air mateng gitu, masak air biar mateng, masak air mateng. Kenapa orang duitnya kagak dikasih, apanya kagak dikasih? Jadi kadang-kadang kita pingin dipatuhi, pingin diturutin, pingin ditaatin,
sebagai kiwam, sebagai pemimpin, tapi kitanya nggak menjalankan tugas apanya, kewajiban kepemimpinannya. Jadi istri itu sebetulnya dia tipologinya penurut sebetulnya. Kalau ada istri yang tidak nurut, itu perlu dipertanyakan model kepemimpinannya. Kenapa rakyat Indonesia nggak nurut sama Pak Lurahnya? Kadang-kadang jangan-jangan Pak Lurahnya nggak gitu masalah. Nah, jadi tergantung jadi gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah menjalankan fungsi kepemimpinan kita tetap tidak nurut juga, kalau kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ganti pintu rumahmu, kayaknya gitu loh misalnya. Ya, kan pernah begitu. Nabi Ibrahim kan datang ke rumah Nabi Ismail. Tapi ternyata istrinya Nabi Ismail, datang mertua, datang orang tuanya, dia nggak ada adab, nggak ada apa-apa pokoknya. Disuguhin kagak, diidun kagak. Ketemu di jalan dengan Nabi Ismail. Ayah dari mana? Dari rumah. Ganti pintu rumahmu katanya. Maksudnya apa? Ganti istrinya gitu loh. Ganti pintu rumah. Sebenarnya begitu Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Kalau sudah susah banget, walaupun tahapan pendidikan kan juga jangan main langsung ganti wah gitu loh. Cuma maunya gitu. Kita menjalankan pendidikannya belum main ganti. Kata Ustaz Sukron kemarin ganti katanya gitu loh ya. Jangan. Lakukan dulu didikannya, tahap demi tahap dan seterusnya. Saya rasa cukup ya. Demikian. Ini baru ngaji panjang kayak begini ya. Jam 1,5 jam. Biasanya kita cuma 30 menit halakoh ini. Jadi enak, bisa satu judul bisa selesai, satu judul bisa selesai. Ya, beres selesai itikaf, udah selesai aja pokoknya sejarah para nabi kayak gitu ya. Demikian saya rasa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, merahmati kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya. Wabil khusus istiqomah dalam memaksimalkan ya detik-detik terakhir Ramadan ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.